Hai, apa kabar pemirsa? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat karena saya juga di sini sehat. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Apa kabar kolesterolnya? Apa kabar tekanan darahnya pemirsa? Yuk dijaga jangan sampai ya jantung bisa, stroke bisa, gagal ginjal bisa. Tidak ada pilihan yang menyenangkan kalau Anda terkena komplikasi. Ini dialami oleh narasumber kami kali ini. Ya, beliau ini punya hipertensi, punya kolesterol yang tinggi. Awalnya beliau menyangka ada jantung gangguannya itu. Ternyata yang kena malah stroke. Dan gara-gara stroke hidupnya langsung berubah padahal beliau punya segudang kegiatan. Ada bersama kami di sini ditemani oleh sang istri tercinta ada Pak Haryanto Suryo. Apa kabar Pak Har? Sehat Pak? Terima kasih, alhamdulillah. Sehat ya. Sehat, dan juga ada sang istri tercinta Ibu Nur. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Tampak sehat karena memang ada usaha yang dilakukan oleh Pak Har. Karena beliau tidak mau menyerah, tidak mau kalah oleh yang namanya kolesterol, hipertensi dan juga stroke. Ya, ada juga bersama kami di sini ada Mas Boy Abidin. Mas Boy apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Ronald. Sehat ya. Dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar Mbak Preti? Sehat dong. Kang Ronald sendiri bagaimana? Harus sehat dong. Ya. Oke. Kolesterol, hipertensi. Hati-hati dengan dua hal ini pemirsa, jangan sampai bermanifestasi menjadi komplikasi. Nah, Pak Haryanto, ceritanya gimana Pak? Supaya kita pada belajar nih Pak. Iya, pertama gejala suka sakit-sakit gitu di jantungnya itu. Di dada kiri. Ya, terus? terus habis itu juga hipertensi. Setinggi apa hipertensi Bapak itu? 150 tadinya. Sesudah kena stroke Ya. itu 222 per Astaga. 125. Waktu Bapak terkena serangan stroke itu di mana Pak? Di rumah taziah sembari iktikaf. Ya. Nah, pagi harinya ziarah dan ziarah itu kena stroke. Iya. Lemas Pak? Iya, lemas Karena, sekali. tangan, kaki. Nggak bisa digerakkan, nggak bisa digerakkan. Langsung panggil ambulan, masuk UGD, Ya. terus di terapi penurunan Ya, tensinya, diturunkan. terus itu lagi nunggu dokternya. Ibu ada di sana? Iya, Ya. nganter. Gimana waktu itu Bapak bicaranya Pak? Bu, komunikasinya gimana? Nggak jelas. Nggak jelas? Awal aja sambil miring mulutnya. Pada saat Bapak Iya. terserang stroke itu kan dilakukan berbagai macam pemeriksaan. Ya. Selain tensinya tinggi, kolesterolnya Tinggi juga. Tinggi juga. Ada di angka Ingat berapa? angkanya berapa? Kolesterol itu 300-an. 300-an. berarti. Oke, selain kolesterol apalagi nih Pak yang tinggi? Asam urat Asam urat. Itu waktu itu sampai angka berapa? 12. 12. Biasanya kalau ada yang terkena stroke, bukannya fisik yang terdampak tapi juga emosi. Emosi. Emosional. Iya, Ibu betul. merasakan perubahan emosional dari Bapak nggak? Banyak. Kayak gimana sih Bu? Marah-marah. Marah-marah. Ibu sering kena marah? Semua. Semua kena marah. Tapi saya memang bisa bayangin gimana gak marah-marah. Orang dulunya kan Aktif aktif kemana-mana. kemana-mana, Betul. ngurusin banyak kegiatan Mas Boy. Tapi tiba-tiba Nggak bisa gak bisa gerak. ngomong, gak bisa Betul. gerak. Mau meminta apapun, orang yang diminta belum tentu mengerti ya Pak Nggak bisa Haryanto. komunikasi. Nggak bisa Betul. komunikasi. Tapi pemirsa yang kita lihat sekarang, Pak Haryanto tampak segar. Amin. Dulunya nggak bisa bicara, sekarang lancar berbicaranya. Bisa cerita. Bisa cerita. Bisa tersenyum ya. Dulu nggak bisa gerak, sekarang jalan ke sini sendiri. Berarti ada upaya yang beliau lakukan. Apa upaya Bapak bangkit dari stroke Pak? Pasca serangan stroke apa ini? Saya pasrahkan sama Tuhan. Jadi berserah diri total. Nerima dulu. Gitu, nerima dulu. Ya baik. Kedua, disiplin. Minum obat, Nah. terapi gitu. Itu terapi kita itu setiap hari. Terus olahraga. Olahraga itu penting sekali. Alhamdulillah sekarang saya berjalan itu bisa 10.000 langkah. Dan kami juga mendapatkan info Pak Haryanto ini sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya Pak? Betul. Setelah Bapak menggunakan teknologi laser, apa perubahan yang Bapak rasakan sebelum dan sesudah? Bisa tidur nyenyak. Yang kedua, peredaran darah lancar. Sehingga kalau senam pagi atau jalan kaki itu ngerasa itu nggak kaku-kaku. Gitu. Energi gimana Pak? Energi bertambah karena Bertambah. peredaran darah otomatis energi bertambah. Yes. Nah, yang ketiga itu dengan teknologi laser tadi, tekanan darah saya Nah, cenderung mulai normal gitu. sekarang tekanan darahnya berapa Tadi Pak? pagi 125 per
81. Oke, darahnya sudah terkontrol. Dari 220 Betul. per 125. Iya. Good. Kolesterolnya turun juga enggak? Alhamdulillah dari tes lab lengkap Yes. itu normal semua. Kolesterolnya Kolesterol, Normal. HDL, LDL, asam urat? Normal semua. Wih. Gitu, normal semua. Ibu melihat perubahan di Bapak bagaimana nih, Bu? Ya, alhamdulillah dan juga harus hati-hati, jangan sampai terulang kembali. Ibu harus galak. Ibu harus galak. Jangan terulang lagi karena serangan stroke yang berikutnya lebih berbahaya. Nggak mau kecolongan. Nggak boleh kecolongan lagi, tidak Sudah boleh. pede mau naik mobil sendiri ini, aduh. Sudah terus ya, Bu. Suruh ya. coba nyetir sendiri. Orang udah nyetir sendiri. Iya. Masya Allah. Ini menunjukkan apa pemirsa? Pasca serangan stroke, hidup bisa kembali lagi seperti normal. Amin, gitu. Bisa, Pak Yakin, Haryanto yakin. bisa, Anda juga bisa pemirsa. Semangat, yakin. Nah, saya mau tambahkan nih Kang Ronaldi. Tadi yang seperti dikatakan oleh Ibu tadi bahwa ini bisa terulang, jangan sampai terulang kembali. Jadi ini memang hati-hati. Ya orang dengan penderita stroke, ya apalagi kemudian tidak dikendalikan dengan baik, ini bisa terulang. Jadi ini harus dijaga betul. Sekarang sesinya sudah sangat ceria. Ini tetap harus dijaga. Ya penjagaan ini memang harus terus menerus. Jadi tidak kemudian udah sekarang udah stop, udah normal lagi nggak. Tetap penggunaan teknologi lasernya harus dilanjutkan terus ya, karena ini juga sebagai pencegahan untuk menghindari terjadinya serangan Ibu kembali. ini paling cerewet. Bagus. Soal makanan. Bagus. Sehari 3 kali jus sama buah. Minum 1 porsi. Makan tepat jam 6 pagi, jam 6 sore, sama jam 12 siang. Bagus, dipantau. Oke, kami akan bahas lebih dalam lagi setelah satu ini. Jadi tetap bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat masih belajar dari kisahnya Pak Haryanto yang terkena serangan stroke ya. Siapa yang menyangka beliau ini adalah orang yang pecinta adrenalin rush, adrenalin junkie. Ya, pecinta kegiatan outdoor. Hobi outdoornya apa aja sih? Ya, kalau mau disebutkan satu banyak. Iya, Boleh Pak, sebutin silakan. Pak. Berenang, snorkeling, diving, para layang, itu panjat tebing, Off-road. naik gunung, Naik gunung. off-road, Pantesan ibu cinta. Maco banget. bungee jumping, pernah? Bungee jumping. Wah. Tiba-tiba Bapak tidak bisa melakukan hal itu. Bangun aja nggak bisa, gerak aja nggak bisa. Gimana rasanya Pak? Ya aduh, sedih banget gitu loh. Karena secara fisik down, juga mentalnya down. Biasanya aktivitas yang menggebu-gebu, banyak aktivitas, sekarang langsung berhenti total. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Gitu. Kalau bisnis bagaimana? Kan Bapak punya bisnis juga nih Pak. Alhamdulillah bisnis jalan terus. Ketika Bapak terkena serangan stroke? Nggak pernah lakukan lagi, berhenti. Saya serahkan ke anak-anak saya. Ada resortnya anak-anak saya, konsultannya anak saya. Terus kebun kopi, sawit, maupun Serewangi, anak-anak saya gitu. Kesadaran itu alhamdulillah diberikan sama Allah itu yang pertama kesadaran spiritual. Kedua kesadaran tentang kesehatan. Yang prioritas kedua. Sadar sehat pas sakit ya Pak ya? Iya gitu. Mesti dicolek dulu nih. Mesti dicolek dulu, mesti Jadi dicubit dulu. ingatin. Ya ketiga adalah family. Baik. Yang keempat bisnis gitu. Cuman bisnis sudah didelegasikan sama anak-anak gitu. Yang kelima manajemen keuangan. Yang keenam tetap edukasi, tetap belajar. Sekarang itu saya cuti kuliah S3. Yo, Keren Pak, bagus Pak. Yo, Masih semangat Bapak ya. Masih semangat, cuti kuliah nanti lanjut lagi. Bu, ini punya suami sesibuk ini, apakah Ibu nggak khawatir gitu loh? Khawatir Semua dikerjain, banget. khawatir banget. Aku mau tanya, Pak, menjalankan pola hidup sehat berat nggak? Berat, kuncinya satu disiplin. Kedua, mengatur energi. Kapan istirahat, kapan makan, kapan tidur. Yang ketiga, time management. Oke. Waktu. Yang keempat, integritas dijaga, inisiatif dijaga, inovatif dijaga. Yang terakhir, memberikan kontribusi. Sehingga kalau disingkat, detik. Keren. Oke,
setelah merubah gaya hidupnya menggunakan teknologi laser, dulu tekanan darahnya pernah mencapai 222. Ya. Setelah menggunakan teknologi laser jadi berapa, Pak? 125/80. Sudah normal, aman, terkendali. Alhamdulillah. Ya, ada di sini nih, tuh. 225/125 sekarang menjadi 120. Ini pokoknya masih udah di angka yang aman ya, Mbak Preti ya? Ya, 125 per sekali. 85 itu adalah angka tensi yang normal. Iya. Amin, amin. Kolesterol dulu pernah mencapai 330 pemirsa. Sekarang sudah normal di bawah 200 ya Pak ya? Ya, betul. Asam urat dulu sempat 12. Sekarang asam uratnya berapa Pak skornya? Kecil kali ya? Sekitar 5. 5. Oh. Ya. Tadi untuk meningkatkan kualitas darah pembuluh darah itu adalah dengan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini akan membuat pembuluh darah Bapak menjadi lebih baik dengan meningkatkan kadar nitric oxide. Nitric oxide itu membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis, pembuluh darah itu menjadi lebih lentur. Harapannya tadi jantung bisa memompa darah dengan lebih baik lagi, harapannya tekanan darahnya bisa terkendali dengan baik. Nah, teknologi laser akan meningkatkan kadar nitric oxide yang menurun tadi supaya kualitas pembuluh darahnya menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian tadi darah-darah yang kental tadi nih, darah-darah yang kadar kolesterol tinggi, kadar gula darahnya tinggi, asam uratnya tinggi, semuanya tinggi, itu dengan teknologi laser dia akan dioptimalkan lagi ya supaya tadi tidak saling menggumpal darahnya, tidak saling berdekatan, dia akan terurai ya. Kita sebut sebagai anti agregasi trombosis dan juga terjadinya fibrinolisis sehingga harapannya sirkulasi darahnya akan menjadi lebih encer, lebih cair dan tadi jantung bisa bekerja dengan baik, bisa mengalirkan darah dengan baik dengan kualitas pembuluh darah, kualitas darah yang baik dan harapannya Bapak bisa beraktivitas ya dengan baik. Tapi tentunya ini harus dijaga ya dan juga Bapak juga harus jangan kemudian saking semangatnya kemudian lupa diri. Nah, ini harus juga sadar diri begitu untuk itu. Oke, pemirsa kita tahu kalau misalnya terkena serangan stroke, bangun dari tempat tidur aja susah. Pak Haryanto mengalami itu. Betul. Berbaring saja, nggak bisa ngapa-ngapain. Semua butuh dibantu sama orang. Tapi kita lihat sekarang beliau bergerak seperti apa Pak? Coba Pak. Ya seperti biasa. Udah biasa. Coba tangan digerak-gerakan Pak. Lihat kamera Pak ke depan Pak, ke depan. Ya, gitu. Tuh, angkat. Tuh. Menggenggam bisa Pak, aman Pak? Genggam, aman. Aman. Gitu. Genggam, aman. Gitu. Olahraga aktivitas luar ruangan apa yang sudah Bapak lakukan lagi setelah serangan stroke ini? Berenang, Udah berenang? jalan kaki, terus off-road, mancing. Wow. Oh, semangat terus Pak. Luar biasa. Kita lihat ya Kang Ronald dan pemirsa di rumah. Ini berarti fungsi gerak yang dulunya mengalami kelemahan dan kelumpuhan yang dialami oleh Pak Haryanto ini sudah membaik. Yes. Berbicara masalah fungsi gerak ini sendiri kan membutuhkan energi yang baik. Teknologi laser ini mengaktifkan kembali dapur energi yang ada di seluruh tubuh kita sehingga tadinya kolesterol dan gula darah yang numpuk di dalam pembuluh darah ini digunakan kembali, dibakar kembali untuk menghasilkan energi. Di saat yang bersamaan kolesterol dan gula darah ini menjadi lebih terkendali. Nah, energi yang dihasilkan ini juga bisa membantu proses pemulihan, meningkatkan semangat, memberikan tenaga yang lebih untuk membantu fungsi gerak menjadi lebih baik lagi. Satu hal yang bisa membuat penderita stroke depresinya makin dalam adalah karena ketidakmampuan untuk bergerak. Yang biasanya aktif nggak bisa gerak sama sekali, bahkan untuk hal yang paling sederhana. Tapi kan salah satu dari 4 pilar hidup saya itu adalah aktivitas fisik. Mau nggak mau tetap harus bergerak, meskipun nggak bisa gerak. Lah gimana dong Mbak Preti? Nah, disinilah hadir peranan teknologi untuk membantu kita meningkatkan kesehatan kita, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Seperti yang tadi Kang Ronald katakan, tuh benar tuh, walaupun stroke kan tetap harus bergerak. Karena kalau misalnya nggak makin gerak, nantinya kelemahan dan kelumpuhan yang terjadi akan bersifat menetap. Padahal kan kita nggak mau, dulunya geraknya demikian, ya kalau bisa geraknya sama lagi. Gitu ya Pak Haryanto ya. Pak Haryanto juga mengusahakan untuk bergerak terus ya. Nah, teknologi NMES ini bisa membantu mengaktifkan kembali saraf dan otot agar bergeraknya kita maksimalkan kembali. Oke, dan kami akan bahas lebih dalam lagi bagaimana manfaat teknologi laser untuk kesehatan kita. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari sama-sama belajar dari kisahnya Pak Haryanto Suryo ya. Tahun 2021 ya, 2021 terkena serangan stroke. Parah serangan stroke-nya membuat beliau tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa terbaring saja. Betul. Apa yang Bapak pelajari setelah Bapak terkena serangan stroke? Susah ngomongnya Ya, karena kenapa? Tenang Pak. timbul harapan hidup hilang. Itu depresi,
fisik mental down. Terus hampir putus asa. Itu tidak bisa aktivitas apa-apa, hanya digeletak di tempat tidur. Harapan hidup udah nggak ada aja Pak ya? Iya, habis gitu. Semua sudah diamanahkan sama anak-anak. Saya serahin semua anak-anak kegiatan saya. Sehingga betul-betul tidak ngurusin apa-apa. Hanya satu, spiritual aja yang saya harapkan kepada rahmat ridho Allah supaya diberi kesehatan. Saya disiplin untuk melakukan terapi, minum obat, olahraga, makanan tertib, periksa dokter, Bagus. gitu, dan teknologi laser itu membantu saya. Bapak menggunakan teknologi laser. Iya, Jadi setelah menggunakan teknologi laser, Bapak merasakan progresnya lebih cepat ke arah penyembuhan ya Pak ya? ya, proses itu membantu karena yang dominan itu semangatnya. Betul. Semangatnya, semangat dan keyakinan itu yang membuat saya menjadi satu punya harapan hidup. Harapan hidupnya Ya, muncul lagi. Iya, muncul lagi. Terus dibantu teknologi laser itu udah membantu Baik. penyembuhannya. Yang paling penting Bapak mau mengucapkan apa sama yang di samping Bapak? Nah, ini nih yang penting. Masa nggak diucap? Terima enggak, kasih banget gitu karena telah membantu saya untuk menjadi sembuh kembali, memberikan semangat kembali. Cerewetnya terima kasih, sudah disiplin gitu. Cerewetnya membangun. Jadi lebih baik dicerewetin ya Pak ya? Iya, betul. Nggak apa-apa. Oke. Mas Boy senangnya melihat dari keinginannya memang ingin sehat Betul, lagi dan bisa betul. ternyata gitu loh. Yes. Jadi artinya ini semangat Bapak ini harus didukung juga ya. Tapi sekali lagi kalau semangat yang luar biasa ini ya tetap yang paling penting saya juga mau tambahkan untuk Bapak atau untuk pemirsa juga adalah masalah tidur. Oh, Ya, alhamdulillah. tidur ini harus Ya. cukup dan berkualitas pemirsa Iya, ya. Jadi kalau betul. tidur saja cukup 6-8 jam tapi tidak berkualitas itu juga Iya. kita waktu bangun itu tidak nyaman. Fresh, ya. Karena manfaat tidur itu ternyata banyak sekali Pak untuk kesehatan tubuh kita. Nah, untuk tidur itu dia perlu melatonin. Nah, melatonin ini akan menurun dengan bertambahnya usia. Dengan pola hidup yang tidak sehat ya, dengan banyaknya radikal bebas polusi dari lingkungan sekitar kita. Nah, melatonin yang turun ini akan bisa dinaikkan lagi, salah satunya dibantu dengan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini ada 3 warna. Nah, untuk yang melatonin ini bisa dibantu dengan yang laser warna kuning ya, atau kita sebut sinar kuning ya. Sinar kuning ini atau kita sebut sebagai happy light ya. Dia akan meningkatkan hormon melatonin itu supaya kualitas tidur kita akan menjadi lebih baik ya. Dengan tidur yang baik maka dampaknya kesehatan tubuh kita akan juga lebih baik. Berbicara masalah stroke, kalau misal stroke ini kan yang terganggu nih adalah aliran darah di kepala. Makanya penting untuk kita semua menjaga aliran darah terutama kualitas darah dan pembuluh darah di area kepala. Teknologi laser kini semakin berkembang. Ada yang bisa digunakan secara intranasal atau di dalam rongga hidung maupun di dalam rongga telinga. Gunanya adalah untuk meningkatkan aliran darah di kepala, meningkatkan kualitas darah, meningkatkan kualitas pembuluh darah, melebarkan pembuluh darah dan menurunkan pengentalan darah terutama di area kepala. Dan kalau kita lihat ya kepala kita itu pembuluh darahnya banyak, kecil-kecil dan bercabang-cabang berhubungan satu dengan lainnya. Jadi kalau misalkan yang di area hidung maupun di area telinga ini membaik, maka nantinya hantaran darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke area sistem saraf pusat menjadi lebih maksimal. Nah, teknologi laser ini ada yang bisa diletakkan secara langsung pada area persendian, area otot. Gunanya adalah untuk membantu regenerasi sel, menurunkan proses peradangan, dan mencegah pengapuran sendi. Mbak Priati kan tadi sempat membahas mengenai teknologi NMES itu. Iya, Mungkin betul. bisa kembali dijelaskan lagi nih Mbak Priati. Iya, teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bisa memberikan stimulus elektrik pada saraf dan otot. Jadi saraf dan otot ini kita aktifkan kembali. Tadinya contohnya Pak Haryanto itu kan mengalami kelemahan satu sisi tubuh, sisi kanan. Biasanya yang menderita stroke juga demikian, bisa sisi kanan, bisa sisi kiri dan menjadi lemah dan tidak bisa bergerak. Nah, dengan teknologi NMES setelah stimulus itu diberikan maka otot menjadi lebih aktif dan harapannya nantinya bisa bergerak. Adanya kontraksi sehingga otot menjadi lebih kuat lagi. Nantinya otot ini akan memberikan impuls juga ke sistem saraf pusat bahwa oh ini loh dulu yang ada dan menjadi tidak bisa bergerak kini sudah bisa digerakkan kembali sehingga bisa membantu proses pemulihan stroke. Tapi nggak cuma untuk yang menderita stroke aja nih, untuk seperti yang masih aktif kayak saya,
Mas Boy, Kang Ronald ini juga bisa ikut memanfaatkan teknologi NMES agar memaksimalkan kembali kerja dan kontraksi otot kita. Bukan hanya Pak Haryanto yang bisa kembali pulih pasca serangan stroke. Kami juga punya kisah masyarakat lainnya. Seperti apa? Ini dia. Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. 11 hari saya dirawat di rumah sakit. Mulai lepas obat itu tepatnya tanggal 14 Februari yang lalu, ya 2022, saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga. Pemirsa, kami harap Anda belajar dari kisahnya Pak Haryanto ini yang bisa kembali pulih pasca serangan stroke. Beliau sudah melaksanakannya dan sudah merasakan dan terlihat hasilnya seperti apa. Ya, Pak Haryanto terima kasih telah mau berbagi kepada kami, kepada pemirsa. Ya, terima kasih. Dan Ibu Nur, tetaplah menjadi cahaya, menjadi nur buat Bapak jaga kesehatannya. Ya, Mas Boy terima kasih. Sami-sami, Kang Ronald. Mbak Pertiwi terima Sama-sama. kasih. Ya. Pemirsa, jika Anda ingin tahu lebih dalam lagi mengenai teknologi NMES yang bersinergi dengan teknologi laser, simak perbincangan berikut ini. Mas Panji, Yes. melihat semangatnya Pak Haryanto tadi itu betul-betul jadi pelajaran juga ya buat kita pemirsa. Bagaimana sebenarnya stroke itu bukan akhir dari segala-galanya Betul. gitu loh. Dan justru semangat ini perlu kita tiru nih, bahwa ada loh upaya yang bisa kita lakukan untuk pulih dari stroke. Jadi kita harus berjuang menjalankan pola hidup yang sehat, kita harus disiplin mengikuti anjuran dari dokter, dan jangan lupa untuk kita rutin menggunakan dokter laser dari Gogomo. Nah itu sudah pasti. Memberikan yang terbaik untuk investasi kesehatan kita tuh ya harus betul-betul dong. Karena kan kita pasti ingin yang terbaik juga kan untuk kesehatan diri kita dan juga keluarga. Dan salah satu checklist pertama yang paling penting kalau kita memilih alat kesehatan adalah memastikan dulu nih alat kesehatannya terdaftar atau tidak di pemerintah. Dan tentu saja kalau dokter laser dari Gogomo itu pasti terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Mas Panji berarti tidak hanya Pak Haryanto saja yang sudah terkena stroke, tapi juga sebetulnya yang belum terkena ini juga penting dong untuk pencegahan kan? Iyalah, karena gini, kalau misalnya orang kita nih yang memiliki pola hidup yang belum 100% sehat, atau kita memiliki faktor risiko, ada keturunan orang tua kita mungkin, atau ada keluarga yang lain. Jadi tidak ada salahnya untuk kita melakukan langkah pencegahan sedini mungkin. Dan jangan lupa menggunakan dokter laser 2 kali sehari. Cukup di pergelangan tangan kiri saja loh. Karena nanti kalau kita menggunakan dokter laser ini di pergelangan tangan kiri kita, nantinya nih sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Ada arteri radialis, arteri unaris, serta titik akupuntur lainnya. Sehingga nanti ketika ada aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser untuk kemudian apa? Dibawa ke organ jantung kita, kemudian dipompa ke seluruh tubuh dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Plus kalau kemudian pakai intranasal yang dipakai di hidung itu. Lebih lengkap lagi. Karena kan gini pemirsa, kalau Anda sudah memiliki dokter laser ya, Anda pasti akan mendapatkan intranasal terapi kit secara gratis. Ini aksesoris tambahan yang bisa digunakan di rongga hidung kita nih. Fungsinya kan untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi kalau misalnya ada beberapa keluhan yang berhubungan di area kepala, ini kita bisa menggunakan intranasal terapi kit ini. Kita juga bisa menambahkan laser pad. Ini adalah aksesoris tambahan yang bisa kita letakkan di berbagai lokasi tubuh kita nih. Di bahu bisa, di kaki bisa, di pinggang bisa. Fungsinya ini untuk membantu mengurangi rasa nyeri. Kemudian bisa membantu melancarkan aliran darah secara lokal. Bisa membantu regenerasi sel dan juga bisa membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh. Kalau udah ada yang banyak yang nggak sabar untuk punya dokter laser ini harus kemana Mas Panji? Sekarang kita bisa hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami sekarang juga. Supaya kita bisa segera merasakan manfaat terbaik dari dokter laser.